sehingga dengan alur cerita tersebut dapat membantu coaching saya menemukan solusi dari permasalahan. Oke, baik sekali itu Pak Asep ya. Jadi penilaian saya sebagai observer, Pak Asep tuh udah melakukan atau menerapkan alur cerita dengan sangat baik. Ya. Pak Asep juga tadi sudah melakukan atau menampakkan pertanyaan berbobot gitu kepada coach, sehingga membangun coach untuk bisa menemukan jalan keluar atau ide penyelesaian dari permasalahan tersebut ya Pak Asep ya. Selanjutnya nih terakhir ya Pak Asep ya, kompetensi apa lagi yang ingin Pak Asep kembangkan nih untuk melakukan coaching ini? Baik Bu, observasi kali ini ya, semoga kompetensi coaching semakin berkembang sehingga dapat membantu coaching menemukan solusi dari permasalahan. Baiklah, mungkin ini akhir dari pasca observasi kita kali ini ya. Semoga kita dapat mengembangkan kompetensi-kompetensi kita di coaching berikutnya. Terima kasih Pak Asep, Bu Rian. Saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Lestari. Waalaikumsalam. Selamat pagi Bu Rian. Apa kabarnya Bu Rian? Alhamdulillah baik Bu Lestari. Bu Lestari, saya dengar nih Bu Lestari pengen melakukan coaching ya? Iya nih Bu Rian. Iya, langkah awal nanti Bu Lestari sebagai coach, Bu Lestari akan mendiskusikan rubrik penilaian apakah sesuai dengan alur cerita atau tidak kepada coachingnya. Kemudian Ibu Lestari juga memberikan pertanyaan berbobot. Jangan lupa nih Bu Lestari juga harus menyesuaikan dengan prinsip coaching. Apa saja sih prinsip coaching? Ada 3. Yang pertama, kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coach. Pertanyaan berikutnya saya pengen dengar Bu Lestari. Kompetensi seperti apa sih yang ingin Ibu Lestari kembangkan pada proses coaching ini? Baik Bu Rian. Jadi kompetensi yang saya kembangkan dari proses ini itu yang pertama adalah kehadiran penuh. Selanjutnya itu mendengarkan secara aktif, kemudian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Bagus sekali Bu Lestari. Kompetensi spesifik seperti apa sih yang pengen Ibu kembangkan di proses coaching ini? Kalau kompetensi spesifiknya itu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan secara berbobot. Oke, terakhir nih Bu Lestari, saya pengen dengar lagi ini kata seperti apa sih yang Bu Lestari inginkan dalam proses coaching ini? Setelah coaching ini saya harapkan saya dapat membantu coach saya untuk menemukan ide atau langkah-langkah dalam menyelesaikan permasalahan yang ada pada dialami oleh coach saya. Oke, luar biasa Bu Lestari. Bu Lestari tuh semangat sekali ini ya pada proses coaching kali ini. Iya, Bu Lestari sudah menyesuaikan dengan proses alur cerita dan rubrik penilaiannya ya. Oke, semangat Bu Lestari. Silakan melakukan coaching kepada coachingnya, maksimalkan potensinya. Semangat, saya tunggu kehadirannya kali ini, kehadirannya di kesempatan berikutnya untuk bisa lebih baik lagi dan nanti kita bisa sharing lagi. Terima kasih Bu Lestari. Terima kasih juga Bu Rian. Iya. Pak Asep, apa kabarnya nih? Waalaikumsalam. Saya sehat. Gimana kabarnya Ibu Lestari? Alhamdulillah saya sehat juga. Gimana Pak Asep? Katanya ada yang mau dibicarakan. Iya, saya itu kepingin diskusi sama itu. Saya tuh ingin menceritakan tentang rekan-rekan guru yang ada di sekolah gitu. Oke, saya punya 15-20 menit ini. Boleh kita diskusi apa yang mau Pak Asep sampaikan? Oke, siap. Gini maksud saya tuh di sini saya akan menceritakan yang saya amatin di sekolah itu masih banyaknya guru-guru masih menggunakan pembelajaran yang konvensional, di mana metode pembelajarannya itu masih dengan sistem ceramah gitu. Yang kita ketahui itu dengan sistem ceramah itu membuat siswa itu gampang bosan dalam menerima pembelajaran, sehingga siswa mengakibatkan akan mengakibatkan di proses pembelajaran itu menjadi ribut gitu. Nah, dengan
saya tuh berharap tuh dengan adanya metode pembelajaran yang bervariatif, apalagi dengan perkembangan teknologi sekarang ini ya Bu ya, apabila guru menggunakan media pembelajaran dengan teknologi itu, ya akan menjadi proses pembelajaran yang sangat menarik dalam kelas gitu Bu. Oke, jadi eh, dari diskusi ini Pak Asep ingin membuat sebuah metode yang lebih bervariasi, ya, gitu ya, Betul. dengan media pembelajaran yang bervariasi juga, gitu ya. Oke, jadi setelah kita berdiskusi ini, kira-kira nih apa yang Pak Asep harapkan? Di sini sih saya mengharapkan saya dapat menemukan solusi ataupun bisa membantu rekan-rekan guru dalam menemukan metode pembelajaran yang bervariatif gitu. Jadi sebuah perubahan lah gitu ya, dari Betul. yang metode konvensional berubah menjadi metode yang lebih variatif gitu Betul. ya Pak Asep ya. Oke, jadi ketika Pak Asep akan melakukan perubahan ini nih gitu ya, pada kondisi ideal dari rentang 1 sampai 10, menurut Pak Asep nih, kira-kira kondisi Pak Asep sekarang ini itu berada di mana? Masih di level 5 sih Bu, karena di sekolah masih banyak guru senior yang masih menggunakan metode ceramah gitu. Oke, jadi masih pada level 5 gitu ya. Betul. Oke. Jadi kira-kira perubahan atau cara penyampaian materi yang seperti apa nih yang mau Pak Asep lakukan pada guru-guru atau rekan sejawat Pak Asep di sekolah? Jadi perubahan metode dan media pembelajaran yang bervariatif itu Bu Lestari, misalnya dengan metode yang sekarang ini yang lagi marak-maraknya loh Bu, dengan menggunakan aplikasi, contohnya dengan Quizzes gitu, ataupun Get Quiz. Dengan PowerPoint itu juga sudah lebih cukup sih Bu gitu. Jadi lebih menggunakan perkembangan teknologi ya. Betul. Ya, jadi nanti lebih berdampak kah kepada Pak Asep harapkan? Betul. Berdampak Betul. kepada siswa. Betul. Oke. Setelah Pak Asep melakukan perubahan ini nih, kira-kira di level berapa nih Pak Asep harapkan rekan-rekan guru itu mencapai hasilnya? Kalau itu sih saya sih di level 7 sih Bu ya, karena posisinya mengingat guru-guru itu masih banyak guru-guru senior kan Ya. di sekolah, jadi dengan menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, mudah-mudahan mereka bisa menerima gitu. Perubahan tersebut. Ya. Assalamualaikum Pak Asep, apa kabarnya? Oke, assalamualaikum Ibu Lestari, Pak Asep. Waalaikumsalam. Ya. Tadi sudah melaksanakan coaching ya? Ya. Iya, saya boleh bertanya Ibu, Bapak? Boleh. Oke, siap ya. Saya di sini akan bertanya kepada yang menjadi coach Ibu Lestari. Ibu Lestari, saya ingin menanyakan nih, melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian apa sih yang diinginkan? Jadi setelah melakukan coaching tadi, Bu, saya sudah melihat bahwa sudah mengaplikasikan alutsista dalam proses coachingnya, yaitu menentukan tujuan, terus mengidentifikasi masalah, terus melakukan rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi dengan alutsista tersebut kami mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada pada coaching. Menurut saya nih Bu ya, sebagai observer, saya setelah mengamati Ibu nih pada proses coaching tadi, bahwa Ibu sudah baik, sudah sesuai dengan proses alutsista, dan juga Ibu sudah berusaha menggali kemampuan coachnya, yaitu Bapak ya, coach, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach dapat mencari dan menyelesaikan solusi dari permasalahannya. Terakhir nih Bu, saya pengen bertanya, kompetensi
Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang saya tingkatkan Ibu adalah proses coaching itu sendiri dengan menggunakan algoritma agar permasalahan itu dapat ditemukan jawabannya. Oke, baiklah, bagus sekali ya. Ibu sudah berhasil berusaha menjadi coach yang terbaik dan mungkin cukup ya kita pasca observasinya. Ibu kembangkan kembali coachingnya, Ibu gali lagi kemampuan coachingnya, dan saya tunggu kehadiran berikutnya di sini untuk kita sharing aja ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Bu Ria. Oke, apa kabarnya hari ini Bapak? Baik Bu, gimana kabarnya Bu Ria? Alhamdulillah, sangat luar biasa. Baik nih Bapak. Saya dengar Bapak pengen melakukan proses coaching ya. Betul sekali Bu. Oke, yang pertama yang Bapak nanti akan pertanyakan, Bapak harus memperhatikan nih tentang bukti penilaian. Apakah pernyataan dari coachingnya nanti sesuai atau tidak dengan alur Tirta. Kemudian Bapak juga harus memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching, di mana Bapak harus menyesuaikan prinsip-prinsip coaching seperti apa? Kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching. Pertanyaan berikutnya nih, saya pengen dengar kompetensi apa sih yang Bapak pengen kembangkan pada proses coaching Bapak? Saya itu kepingin kompetensi kehadiran penuh, Bu, mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Oke, berikutnya nih saya pengen dengar kompetensi secara spesifik apa sih yang Bapak pengen kembangkan nanti? Mendengarkan dengan aktif agar bisa membantu menemukan permasalahan coaching sehingga bisa mengarahkan solusi-solusi yang akan ditemukan coaching nanti pada saat dialog coachingnya. Oke, siap. Berarti itu sudah termasuk indikatornya ya Pak ya? Oh, iya, iya. Iya betul Bu. Oh benar, bagus sekali Bapak. Berarti Bapak sudah memunculkan indikator pertanyaan prinsip coachingnya di dalam sana ya Bapak ya? Iya, kurang lebih kayak gitu. Biar menghemat waktu. Oke, luar biasa Bapak. Oke Bapak, saya sudah dengar nih antusiasnya Bapak pengen melakukan proses coaching. Semangatnya Bapak sudah ada di dalam sini. Saya doakan ya Bapak ya, Bapak sukses melakukan proses coaching dan Bapak bisa menggali nih potensi apa saja yang ada pada coachingnya. Ya Bapak ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. Proses praobservasi ini kita cukupkan sampai di sini dan saya tunggu kehadiran berikutnya. Selamat melakukan proses coaching Bapak. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ingetin ya yang itu. Assalamualaikum Bu Lestari, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Pak Asep sehat. Pak Asep gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ngomong-ngomong katanya kemarin ada yang mau diceritain ataupun diajarin ke saya tentang apa nih? Iya nih Pak Asep, saya mau ada diskusi tentang kondisi guru-guru di sekolah nih. Pak Asep ada waktu nggak? Oke, 15 sampai 20 menit cukup? Cukup Pak Asep. Oke. Silakan. Gimana Bu Lestari? Gini Pak Asep, jadi saya tuh mengamati kondisi guru-guru di sekolah gitu kan. Jadi guru-guru itu kebanyakan masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional seperti ceramah, tanya jawab, dan saya amati itu siswanya itu cenderung merasa bosan dan merasa tidak senang gitu ketika pembelajaran. Nah, saya inginnya itu guru-guru itu lebih menerapkan metode pembelajaran yang bervariatif gitu, dengan media-media pembelajaran gitu yang sekarang yang sesuai dengan perkembangan zaman gitu kan. Sekarang sudah banyak mengadopsi teknologi dalam media pembelajaran gitu. Nah, saya itu inginnya guru itu seperti itu. Oh gitu ya Bu Lestari. Jadi Ibu menginginkan
materinya itu lebih bervariatif gitu Bu, ya kira-kira ya Bu ya. Iya. Setelah bincang kurang lebih dari 15 sampai 20 menit nanti, harapan Ibu Lestari apa? Harapan saya itu saya bisa menemukan satu cara gitu Pak, bagaimana membuat perubahan pada kondisi ini. Jadi mengubah guru-guru yang biasanya menggunakan metode pembelajaran yang konvensional itu berubah menjadi menggunakan metode pembelajaran yang lebih variatif dengan metode media pembelajaran yang variatif. Jadi adanya perubahan dalam penyampaian materi ya gitu Ibu Lestari ya. Iya. Kira-kira perubahan cara penyampaian materi seperti apa yang Ibu Lestari inginkan? Jadi seperti media pembelajarannya itu lebih menggunakan teknologi kekinian, misalnya seperti itu Pak. Misalnya menggunakan aplikasi-aplikasi seperti Quizizz atau yang lebih sederhana misalnya menggunakan PPT di dalam pembelajaran. Jadi membuat siswa itu lebih senang gitu ketika belajar, nggak merasa bosan gitu. Dan proses pembelajaran pun menjadi lebih menyenangkan. Metode yang digunakan pun lebih variatif. Itu sih Pak yang saya harapkan. Oke, jadi intinya di sini ingin menyampaikan metode yang bervariatif. Kalau misalnya itu ada di kondisi yang ideal ya Bu, 1 sampai 10, nilainya 1 sampai. Oke, assalamualaikum Ibu Lestari, Pak Asep. Waalaikumsalam. Iya. Tadi sudah melaksanakan coaching ya? Ya. Iya. Saya boleh bertanya Ibu, Bapak? Boleh. Oke, siap ya. Saya di sini akan bertanya kepada yang menjadi coach Ibu Lestari. Ibu Lestari, saya ingin menanyakan nih, melakukan coaching tadi terkait indikator ketercapaian apa sih yang Ibu inginkan? Jadi setelah melakukan coaching tadi Bu, saya sudah melihat bahwa sudah mengaplikasikan alutsista dalam proses coachingnya, yaitu menentukan tujuan, terus mengidentifikasi masalah, terus melakukan rencana aksi dan tanggung jawab. Jadi dengan alutsista tersebut kami mendapatkan solusi dari permasalahan yang ada pada coaching. Menurut saya nih Bu ya, sebagai observer, saya setelah mengamati Ibu nih pada proses coaching tadi, bahwa Ibu sudah baik, sudah sesuai dengan proses alutsista, dan juga Ibu sudah berusaha menggali kemampuan coachnya, yaitu Bapak ya, coach, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coach dapat mencari dan menyelesaikan solusi dari permasalahannya. Terakhir nih Bu, saya pengen bertanya, kompetensi apa lagi sih yang Ibu kembangkan nantinya berdasarkan hasil coaching yang telah Ibu lakukan tadi? Kompetensi yang saya tingkatkan Ibu adalah proses coaching itu sendiri dengan menggunakan alutsista agar permasalahan itu dapat ditemukan jawabannya. Oke, baiklah, bagus sekali ya. Ibu sudah berhasil berusaha menjadi coach yang terbaik dan mungkin cukup ya kita pasca observasinya, Ibu kembangkan kembali coachingnya, Ibu gali lagi kemampuan coachingnya, dan saya tunggu kehadiran berikutnya di sini untuk kita sharing aja ya Bu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.